Selamat siang, Ibu Nia dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi yang sudah kami siapkan, yaitu berjudul Jenis dan Bidang Usaha Koperasi. Dengan anggota, saya sendiri, Agnes Magdalena, dengan NIM 20132424, dan rekan saya, Livia Nuryati, dengan NIM 2013240006, Kristina Rahayu dengan NIM 2013240011, Adrian Werbitu dengan NIM 2013240036, serta Boris Tri dengan NIM 1922140014. Oke, bisa next ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan pertama kalinya adalah peta konsep. Yang akan kami bahas mengenai materi yaitu ada pengertian, koperasi berdasarkan jenis usaha, koperasi berdasarkan tingkatan, koperasi berdasarkan jenis komoditi, dan yang terakhir koperasi berdasarkan jenis anggota. Oke, kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian, bidang koperasi adalah unsur pelaksana pada dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi. Yaitu ada koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama ada koperasi produksi, yang kedua konsumsi, yang ketiga simpan pinjam, yang keempat serba usaha. Oke, yang pertama ada produksi. Koperasi yang mempunyai tujuan untuk membantu setiap anggotanya ataupun melakukan usaha secara bersama-sama. Contohnya ada koperasi susu, itu dihasilkan oleh peternak sapi. Koperasi hasil kerajinan, itu dihasilkan dari para pengrajin pastinya. Serta koperasi beras, dihasilkan dari para petani. Dan koperasi salak pondoh, itu dihasilkan dari para petani salak. Nah, berikut disertakan gambar-gambar yang relevan. Baik, kemudian slide selanjutnya ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok bagi para anggotanya. Koperasi ini dapat berbentuk toko kelontong ataupun minimarket. Contohnya, koperasi mahasiswa di sebuah kampus dan koperasi sekolah. Selanjutnya, koperasi masyarakat menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya. Yaitu ada koperasi pegawai Indosat, dan contoh lain ada koperasi pegawai PT Kereta Api. Nah, berikut ada gambar-gambar yang relevan seperti contoh yang sudah disebutkan. Oke, kemudian ada untuk slide 7 akan dijelaskan oleh rekan saya, Livia. Silakan. Untuk selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi ini yang memberikan pinjaman uang dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang untuk menabung. Misalnya koperasi serba usaha, kosmin jasa, koperasi pasar atau KPS, kemudian koperasi kredit atau KKD. Next. Untuk selanjutnya koperasi serba usaha. Koperasi ini gabungan dari koperasi-koperasi sebelumnya, koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi simpan pinjam. Misalnya saja unit usaha simpan pinjam, unit wartel, unit produksi, unit pertokoan yang melayani kebutuhan anggota serta masyarakat. Nah, koperasi berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Untuk koperasi primer, yaitu merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang seorang dengan jumlah anggotanya minimal 20 orang yang mempunyai kesamaan aktivitas, kepentingan, tujuan, dan kebutuhan ekonomi. Misalnya saja koperasi unit desa, kemudian koperasi pegawai negeri, koperasi jasa, koperasi karyawan, dan juga koperasi pensiunan. Selanjutnya koperasi sekunder. Koperasi ini yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum. Sekunder dapat dibagi menjadi
membuktikan paling sedikit 5 koperasi primer, kemudian gabungan koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat, dan induk koperasi, yaitu koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Contoh dari koperasi sekunder ada induk-induk koperasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koperasi berdasarkan jenis komoditi. Dibagi menjadi 4 bagian, yakni koperasi pertambangan, koperasi pertanian dan peternakan, koperasi industri dan kerajinan, dan yang terakhir koperasi jasa-jasa. Yang pertama ada koperasi pertambangan. Koperasi pertambangan merupakan koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam tersebut. Contohnya koperasi unit desa atau KUD perintis. Yang kedua ada koperasi tambang rakyat Malinau, seperti contoh pada gambar. Yang kedua ada koperasi pertanian dan peternakan. Koperasi pertanian dan peternakan merupakan koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Contohnya koperasi peternakan Sarana Makmur, koperasi UPP Kaliurang, koperasi Andini Luhur. Berikut contoh gambarnya. Dan yang ketiga, koperasi industri dan kerajinan. Koperasi industri dan kerajinan merupakan koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. Contohnya koperasi industri kerajinan rakyat Harapan, koperasi produksi pengusaha perak Yogyakarta, dan UPT Koperasi Setiap Bawana. Berikut contoh gambar koperasi industri kerajinan rakyat Harapan. Yang keempat ada koperasi jasa-jasa. Koperasi jasa-jasa merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu. Contohnya koperasi jasa keuangan syariah Umbul Sejahtera, koperasi jasa badan kredit Desa Sleman, dan yang terakhir ada Kospin Jasa Kaliurang. Berikut contoh gambarnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Oke, baik. Selanjutnya, koperasi berdasarkan jenis anggota. Yang pertama, yaitu koperasi karyawan, atau biasa disebut Kopkar. Yang kedua, koperasi pedagang besar, yang biasa disebut Kopas. Yang ketiga, itu koperasi angkatan darat, yang biasa disingkat Primkopat. Yang keempat, yaitu koperasi mahasiswa, yang biasa disingkat Kopma. Dan yang terakhir adalah koperasi pramuka, yaitu Kopram. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu koperasi karyawan, yang biasa disingkat Kopkar, adalah koperasi karyawan adalah sebuah koperasi yang berada di sebuah perusahaan tertentu. Biasanya anggota dari bentuk koperasi ini adalah karyawan-karyawan yang berada di perusahaan tersebut. Koperasi karyawan biasanya disingkat dengan Kopkar agar lebih mudah untuk diucapkan. Contohnya seperti koperasi karyawan UPN Veteran Yogyakarta, koperasi karyawan APMD, terusnya koperasi Purna Karyawan Pertamina yang biasa disingkat dengan Kopana. Selanjutnya koperasi Pegawai Negeri IAIN, dan yang terakhir koperasi karyawan PT Jogjatek UKKJ. Seterusnya. Yang kedua adalah koperasi pedagang besar yang biasa disingkat Kopas. Koperasi pedagang besar Kopas merupakan koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya, pedagang ini di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang, misalnya modal dan penyediaan barang dagangan. Contohnya seperti koperasi pedagang pasar Kopas Dana Sri Makmur. Selanjutnya Kopas Klender, koperasi pedagang besar Cikapundung, dan yang terakhir Kopas Citra Kartini. Selanjutnya
Selanjutnya, yang ketiga, Koperasi Angkatan Darat, yang biasa disingkat dengan Primkopat. Primkopat yaitu adalah Primer Koperasi Angkatan Darat, adalah salah satu koperasi yang dibentuk oleh prajurit militer Angkatan Darat dan PNS Pegawai Negeri Sipil yang terletak di Lambang, Jawa Timur. Koperasi Angkatan Darat ini beranggotakan prajurit militer Angkatan Darat dan PNS. Contohnya seperti Induk Koperasi TNI Angkatan Darat yang biasa disingkat Inkopat. Seterusnya Prikop Kartika Gatot Soebroto. Selanjutnya Prikop Kartika Karya Mandiri, dan yang terakhir Prikopat Yon Armet 8. Selanjutnya yang keempat yaitu Koperasi Mahasiswa yang biasa disingkat Kopma, yaitu unit kegiatan mahasiswa Koperasi Mahasiswa Kopma merupakan UKM yang bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan dan kedisiplinan para mahasiswa. Contohnya seperti Kopma UNY, Kopma UIN Sunan Kalijaga, Koperasi Serba Usaha Kopma UPN Veteran, dan yang terakhir Kooperatif Student Kopma UGM. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, Koperasi Pramuka atau biasa disebut Kopram. Koperasi Pramuka adalah badan usaha yang memiliki anggota pramuka dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Contohnya ada Koperasi Ahum Suprapman, Koperasi Pramuka DIY, dan Koperasi Pramuka Jakarta. Nah, sekarang koperasi berdasarkan daerah kerja. Dibagi 3, yang pertama Koperasi Primer, kedua Koperasi Sekunder, dan yang ketiga Koperasi Tersier. Koperasi Primer. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang. Contohnya, Koperasi Surya Kencana, unit usaha dari Perkumpulan Radio Suara Kencana, Koperasi Anugerah Mandiri, dan KUD, Koperasi Unit Desa. Kemudian yang kedua, Koperasi Sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi Inkut, Inkopat, Inkopkar, Inkopol, Ikpri, Inkopdit, Inkut, Ikpi, GKBI, GKSI, Puskut, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, koperasi gabungan. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Contohnya Gabungan Koperasi Pegawai RI dan GKPRI. Ini akan dibacakan oleh Mei. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kita pakai sebagai sumber relevan dalam membuat materi. Next. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat hasil presentasi kami, dan jika memang ada pertanyaan atau sekiranya ada yang belum jelas, boleh mengajukan pertanyaan saat pertemuan di Zoom nanti. Terima kasih.